Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan pengujian kekerasan Rockwell. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa dalam pengujian kekerasan itu ada beberapa metode yang dipakai, yaitu ada pengujian kekerasan Rockwell, kekerasan Butters, kemudian kekerasan Brinell, maupun micro hardness. Nah, sedangkan dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan hanya khusus pada pengujian kekerasan Rockwell. Jadi bagaimana sih cara pengujian kekerasan Rockwell? Nah, dari beberapa metode pengujian kekerasan tadi, metode pengujian kekerasan Rockwell ini merupakan salah satu metode yang lebih sederhana. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengujian kekerasan dalam jumlah yang banyak. Karena dalam penggunaannya pun juga sederhana. Jadi tidak terlalu lama. Ya, sehingga ketika digunakan untuk uji kekerasan dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah spesimen yang banyak, nah ini penggunaan metode Rockwell ini sangat tepat. Tetapi ada beberapa kelemahan. Salah satunya hasil pengujian kekerasan Rockwell ini agak kurang akurat. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dalam penggunaan, kelebihannya itu bisa digunakan untuk pengujian kekerasan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini bisa digunakan umumnya pada material yang berbasis beton. Nah, seperti itu. Nah, sebelum menggunakan atau sebelum melakukan pengujian kekerasan Rockwell, yang ingin kita ketahui terlebih dahulu adalah bagian-bagian dari alat uji kekerasan Rockwell. Nah, salah satu bagian yang terpenting dari alat uji kekerasan Rockwell ini adalah indentor. Nah, kita tahu dalam pengujian kekerasan Rockwell ini ada dua indentor yang digunakan, yaitu yang pertama adalah diamond atau intan, yang kedua adalah steel ball atau bola baja. Nah, itu yang ada di alat pengujian kekerasan Rockwell, dan itu sudah disediakan di alatnya. Kalau kita punya alat uji kekerasan Rockwell, nah di situ sudah disediakan. Kita mau pakai yang mana? Nah, seperti itu. Nah, selain itu nanti kita juga akan mengenal fitur-fitur apa yang ada di alat uji kekerasan Rockwell ini. Nah, alat ini sangat sederhana untuk digunakan dan tidak terlalu rumit. Nah, secara prinsip dalam pengujian kekerasan Rockwell ini, jadi indentor kita pasang ya. Nah, indentor ini nantinya dia akan memberikan tekanan pada spesimen. Kemudian indentor ini baik itu yang steel ball maupun yang intan atau diamond, dia akan memberikan tekanan pada spesimen yang akan diuji. Kemudian setelah selesai, dari salah satu keunggulan dari pengujian Rockwell ini, spesimen yang telah diuji itu tidak rusak. Jadi hanya ada membekas sedikit dari bekas baik diamond maupun dari bola baja tersebut. Tetapi spesimen itu tidak rusak. Nah, ini salah satu keunggulan. Nah, setelah dilakukan penekanan, kemudian alat pengujian Rockwell ini secara otomatis akan mengkalkulasi ya, atau melakukan perhitungan berapa sih kekerasan dari spesimen yang telah diuji. Nah, kemudian nanti akan muncul di layar atau di display ya. Jadi hasil kekerasan dari pengujian Rockwell ini berapa. Nah, jadi itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali untuk dilihat. Nah, ketika sudah muncul, ketika sudah selesai proses pengujiannya atau proses kalkulasi dari mesin alat uji ini, maka akan muncul hasil uji kekerasan. Nah, untuk kekerasan atau untuk pengujian kekerasan Rockwell ini, hasilnya adalah dalam satuan HR, yaitu hardness Rockwell. Nah, ini untuk pengujian Rockwell.
Nah, jadi silahkan nanti simak video setelah ini. Jadi setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan atau cara menguji kekerasan rewel, ya, atau cara menguji kekerasan sebuah material atau sebuah spesimen menggunakan metode kekerasan rewel. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan simak video berikut. Sebelum kita melihat bagaimana cara pengujian kekerasan rewel, nah terlebih dahulu di sini saya ingin menyampaikan atau saya ingin memperlihatkan skala kekerasan dalam pengujian kekerasan rewel. Nah, di sini ada skala simbol, kemudian di sini ada penetrator atau indentor, kemudian ada major load dalam satuan kilogram, kemudian ada dial number. Nah, yang penting di sini yang perlu diketahui adalah skill simbol atau simbol skala. Nah, di sini dalam pengujian kekerasan rewel, di sini skill simbolnya mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan K. Nah, kita lihat skill simbol A ini penetratornya atau indenternya adalah diamond atau intan, sedangkan major load-nya 60 kg. Nah, ini dial number-nya black atau warna hitam ya. Sedangkan yang B, nah kalau simbolnya B ini penetratornya atau indenternya adalah 1/16 inch ball, berarti menggunakan steel ball. Nah, ini major load-nya 100. Nah, dial number-nya red atau merah. Sedangkan kalau skill simbolnya itu C, nah berarti penetratornya atau indentornya yang digunakan adalah diamond dengan major load 150, dial number-nya black, sampai nanti ya K. Nah, sedangkan alat yang kita punyai yang ada di lab metalurgi itu adalah skill simbolnya B. Jadi kita menggunakan indentornya yaitu 1/16 inch ball, sehingga nanti major load-nya yang kita gunakan adalah 100 kg. Nah, sedangkan penjelasan dari skala tersebut, dari skill simbol tersebut, nah ini akan dijelaskan di sini. Nah, di sini ada skala kekerasan dan pemakaiannya. Nah, kita lihat di sini, kalau skala A itu digunakan untuk ini jenis material yaitu carbide, cementite gitu ya. Kemudian baja tipis dan baja dengan lapisan keras yang tipis. Kemudian untuk skala B itu untuk paduan tembaga, baja lunak, paduan aluminium dan besi tempa. Untuk yang skala C itu untuk baja, besi tuang keras, besi tempa, peritik, titanium, baja dengan lapisan keras, kemudian dan bahan-bahan lain yang lebih keras daripada skala B 100. Nah, kemudian yang D ini untuk baja tipis, baja dengan lapisan keras yang sedang dan besi tempa, peritik. Kemudian yang skala E untuk besi tuang, paduan aluminium, magnesium dan logam-logam bantalan, dan seterusnya sampai di sini disebutkan sampai skala V. Sedangkan yang kita gunakan di lab metalurgi itu adalah skala B. Nah, ini pemakaiannya untuk paduan tembaga, baja lunak, paduan aluminium dan besi tempa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dengan melihat skala ini, maka kita tahu kalau kita menggunakan skala B berarti nanti pemakaiannya adalah diperuntukkan untuk material atau bahan yang di sebelah kanan ini ya. Ya, contohnya kalau kita menggunakan yang skala B, maka nanti spesimen yang akan kita uji adalah
tergolong ke dalam paduan tembaga, baja lunak, paduan aluminium, dan besi tepal. Nah, ini yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengujian kekerasan Rockwell. Nah, setelah ini nanti akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan alat pengujian kekerasan Rockwell dan bagaimana cara melakukan pengujian kekerasan Rockwell tersebut.